Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Vina Rafiana, SPD, MPD. Anggota kami terdiri dari 1. Safira Nurulita, NPM 191201002. Yang kedua, Belinda Permatasari, BNPM 191201009. Yang ketiga, Rizky Atul Jannah, NPM 191201118. Yang keempat, Anissa Ramasari, NPM 191201119. Yang kelima, Vika Hidayati dengan NPM 191201134. Yang keenam, Farid Alwinukru dengan NPM 191201188. Teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Bioteknologi adalah suatu usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk mengolah bahan baku dengan memanfaatkan mikroorganisme dan komponen-komponen lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Macam-macam bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. 2. Bioteknologi modern. Berikut adalah contoh dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, keju. Yang kedua, kecap. Yang ketiga, roti. Yang keempat, yogurt. Keju dari bahan dasar susu murni dengan agen hayati kelompok bakteri asam laktat dari genus Lactobacillus dan Streptococcus yang memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Juga terkadang digunakan jamur Penicillium camembert dan Penicillium recurvens. Yang kedua, kecap. Kecap dari bahan dasar kedelai menggunakan agen hayati jamur Aspergillus winkyi. Yang ketiga, roti dari bahan dasar biji sereal atau gandum dengan agen hayati berupa khamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Yang keempat, yogurt dari bahan dasar susu segar dengan agen hayati bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.
Berikut adalah contoh dari bioteknologi modern. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah contoh penerapan bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan bibit tanaman melalui isolasi jaringan tanaman tertentu dalam media in vitro. Dengan kultur jaringan, kita bisa memperoleh bibit tanaman seragam dalam jumlah banyak tanpa terbatas oleh kondisi iklim dan cuaca. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah penerapan bioteknologi modern yang membantu banyak pasangan suami istri dengan masalah kesuburan. Pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan karena adanya faktor batasan fisik bisa menerapkan teknik ini sebagai solusi terbaik. Yang ketiga, cloning. Cloning adalah teknik bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Melalui cloning, kita dapat menghasilkan salinan berkas dari DNA, gen, sel jaringan, atau organisme tertentu. Contoh penerapan teknik ini misalnya dapat kita temukan pada cloning domba doli. Domba doli dihasilkan dari transfer inti sel autosom ke dalam ovum yang telah diambil inti telurnya. Yang pertama, tahapan kultur jaringan. Pertama, dipotong secara melintang. Yang kedua, sel-sel flu diambil lalu diletakkan dalam cawan yang ditambahi air kelapa. Yang ketiga, akar akan tumbuh saat usia 4-8 minggu. Yang keempat, dipindah ke medium pertumbuhan. Yang kedua, tahapan bayi tabung. Yang pertama ada pengobatan, yang kedua pengambilan sel telur dan sperma, yang ketiga pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di dalam cawan, yang keempat penanaman embrio. Yang ketiga, tahapan cloning. Mengambil kelenjar memae dari domba betina lain, lalu mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Kedua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Sel yang disatukan mulai membelah, embrio dimasukkan ke dalam uterus domba, embrio berkembang menjadi domba doli, lalu menghasilkan domba cloning. Terima kasih.